Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, ini tuh di pagi hari sekitar jam 9-an gitu ya teman-teman. Udah agak menjelang siang karena tadi saya itu harus ngedit video dulu, harus dubbing. Jadi habis itu baru bisa beraktivitas lagi. Nah, jadi itu saya dikasih pisang sama tetangga depan rumah. Ini juga pisangnya udah berkurang ya karena udah saya makan tadi buat sarapan gitu. Sekarang walaupun cuma sarapan pakai buah aja saya itu udah berasa kenyang, padahal dulu harus sarapan itu pakai nasi ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang walaupun cuma buah tapi udah kenyang, dan kenyangnya juga lumayan lama. Oke, ini saya lanjut untuk beberes di dapur ya teman-teman. Jadi hari ini tuh saya pengen bikin kue rambutan gitu. Nah, sebelum dimulai ini saya mau beberes dulu ya teman-teman, biar tenang gitu di saat bikin kue rambutannya. Tinggal ngasih misis dan coklat aja sih, karena kebetulan saya masih ada yang kue bulat-bulatnya itu. Jadi kan kemarin gak habis buat bikin kue kurma. Oh ya, di sini saya belum masak lauk ya teman-teman, karena kebetulan kan kemarin sore itu saya masaknya lumayan banyak. Jadi sisanya itu masih ada. Itu masih cukup lah buat makan nanti siang. Karena biasanya pas suami itu nggak suka sarapan pagi ya teman-teman, dia itu makannya siang. Terus di sini juga kan saya udah makan pisang tadi, jadi udah kenyang. Jadi yang makan itu tinggal kakak Cindy. Kalau si Ade tadi juga udah makan, udah saya suapin. Jadi nanti kita itu makannya pas udah siang gitu ya teman-teman. Nggak tahu deh kenapa pas suami itu nggak suka makan pagi. Biasanya dia itu makannya di atas jam 10. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi di sini saya mau nyuci piring ya. Seperti biasa, pasti kerjaan saya kayak gini-gini aja. Semoga aja teman-teman nggak bosan ya ngeliatin saya yang kerjaannya setiap hari kayak gini. Ya namanya juga ibu rumah tangga, pasti kayak gini-gini aja kerjaannya. Emak-emak yang lain juga pasti sama ya kegiatannya. Tapi walaupun kegiatannya itu aja, semoga kita selalu semangat ya. Dan semoga kita semua para ibu rumah tangga selalu sehat. Karena sebagai ibu rumah tangga juga dilarang sakit. Bukan dilarang sih, tapi lebih ke nggak boleh lama-lama gitu sakitnya. Nah, selesai cuci piring, ini saya mau ngaduk nasi dulu. Ini tadi pagi saya udah masak nasi ya teman-teman. Ini udah masak dari tadi, cuma baru sempat saya aduk. Oh ya, jadi ada yang nanya kenapa sih nasinya harus ditambahin beras jagung, apa biar pulen? Sebenarnya bukan biar pulen sih teman-teman, karena kayaknya biasa aja. Cuma kayak lebih menurut orang-orang di sini tuh kalau pakai beras jagung lebih berasa lama gitu kenyangnya. Jadi nggak cepat lapar. Tapi kalau saya sih kayaknya sama aja ya teman-teman. Cuma saya suka nambahin beras jagungnya biar lebih ngirit berasnya gitu. Nggak ya, bercanda. Lagian juga saya itu nambahin beras jagung nggak yang banyak-banyak banget ya teman-teman. Jadi nggak terlalu ngirit di beras. Ya pokoknya pengen aja sih makan nasi campur beras jagung. Apalagi dimakan sama gulai terong gitu, Masya Allah enak banget. Terus ikannya itu ikan teri yang kering, pokoknya enak banget deh. Dan saya itu masak nasi pakai beras jagung selang-seling gitu ya teman-teman, nggak yang setiap hari juga. Itu juga stok beras jagung saya masih banyak banget. Soalnya kalau masak itu paling ngambil segenggam atau 2 genggam gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi saya udah selesai beberes dan ini saya langsung aja mau bikin kue rambutannya. Di sini saya mau ambil coklat batangnya dulu. Untuk misisnya ada di kulkas ya teman-teman. Di sini juga ada, cuma yang belum dibuka. Oke, ini saya mau turunin panci yang ada di atas kompor biar lebih leluasa gitu ya teman-teman. Terus ini saya mau ngambil kue yang bulat-bulatnya itu, sisaan yang kemarin pas bikin kue kurma. Semoga aja ini tuh coklatnya cukup ya teman-teman, soalnya ukurannya itu kecil, cuma yang 250 gram. Jadi kemarin itu pas habis terima raportnya kakak Cindy, saya itu ke toko gitu, ke Alfamart yang dekat sekolah, mau beli coklat batang buat nambahin yang ini, cuma ternyata mereka itu pada nggak ngejual gitu. Saya khawatir itu nggak bakal cukup. Saya juga nyesel kenapa cuma beli satu ya teman-teman. Nggak tahu deh, nggak kepikiran aja. Tapi nanti alhamdulillah ini tuh bakal cukup ya teman-teman.
Jadi nanti saya itu nggak jadi nyeselnya. Oke, untuk tungku yang sebelah sana tadi saya buka ya teman-teman, biar naruh nampaknya itu lebih rata gitu, nggak miring sana miring sini. Terus di sini saya lanjut untuk ngetim coklatnya. Jadi di sini saya juga udah siapin air di wajan. Nanti saya itu mau minta tolong sama kakak Cindy buat ngebantuin saya ya teman-teman, untuk ngaduk-ngaduk coklat misisnya. Oke, ini tuh coklatnya saya bagi ya teman-teman. Dan itu tadi yang setengahnya lagi loncat, masya Allah. Jadi kue rambutan dan kue kurma itu kesukaan kita ya teman-teman. Makanya kita itu seringnya bikin kue itu. Soalnya kalau bikin yang lain juga paling nggak bakalan terlalu suka ya teman-teman. Apalagi kue nastar, anak-anak itu nggak begitu suka sama isian selainnya. Padahal kalau di orang lain itu mereka pada suka banget ya sama kue nastar. Di setiap rumah itu pasti ada. Oh ya, kalau teman-teman udah pada bikin kue belum, atau nggak perlu bikin lagi? Soalnya katanya kalau lebaran itu mereka nggak terlalu suka kue, paling makan daging gitu ya. Biasa kan kalau lebaran Idul Adha banyak daging kurban, jadi masak daging. Biasanya kue kering kayak gini itu laris setelah habis lebaran ya teman-teman. Nah, pas lebarannya itu orang-orang pada kenyang makan nasi dan lain-lainnya itu, jadi kue kering kayak gini nggak kemakan. Kalau kakak ipar saya biasanya dia itu masak besar gitu ya teman-teman pas lebaran, mau itu lebaran Idul Fitri ataupun lebaran Idul Adha. Jadi biasanya di rumahnya itu ramai berdatangan tamu bergantian gitu ya teman-teman. Oke, seperti biasa di sini tidak lupa saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support saya selama ini. Terima kasih ya teman-teman, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, semoga selalu diberikan kebahagiaan, dimudahkan urusannya dan dilancarkan juga rezekinya. Amin. Oke, lanjut lagi ke videonya teman-teman. Jadi ini tuh coklatnya saya pakainya nggak terlalu tebal-tebal banget ya, biar cukup. Soalnya pas lebaran kemarin itu saya pakainya coklatnya itu terlalu tebal, makanya coklatnya nggak cukup. Jadi ini nggak perlu saya tebalin banget coklatnya, yang penting udah ada gitu ya buat jadi perekat misisnya. Oke, ini kue di toplesnya itu udah mau habis ya teman-teman, udah habis. Terus di bawah meja itu saya masih punya juga di toples kecil, jadi saya mau tambahin yang itu. Nah, ini dia teman-teman, tadi saya salah ngambil ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya lega juga rasanya karena coklatnya cukup. Jadi nanti ini tuh bakal nyisa cuma beberapa biji aja, tapi nggak apa-apa ya, yang penting udah bisa ngisi toples buat lebaran. Lagian juga toples yang saya isi nanti itu cuma kecil. Oke, ini tuh saya sampai lupa buat nambahin air di wajan ini, jadi wajannya itu hampir gosong ya teman-teman. Airnya itu sisa sedikit banget, tapi ini juga coklatnya sisa sedikit sih, jadi ini saya tinggal habisin aja semua coklatnya ini. Alhamdulillah, ini tinggal ngabisin coklatnya aja ya teman-teman. Pokoknya ini tuh saya bersihin sampai nggak tersisa. Sisa sedikit gitu. Oke, udah selesai, dan ini langsung aja untuk barang-barang yang ada di sini saya kembaliin lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi kue rambutannya segini ya teman-teman. Alhamdulillah lumayan banyak. Ini belum saya masukin ke toples karena nanti mau langsung saya taruh di toples lebaran yang kecil. Nah, ini misisnya juga masih nyisa. Ini tuh nanti sisanya buat bikin pisang coklatnya anak-anak. Alhamdulillah saya masih punya pisang, terus kulit lumpia juga masih ada ya. Jadi nanti deh bikin pisang coklatnya. Pokoknya untuk pagi ini cukup
isi toples ini dulu, habis itu saya mau istirahat ya teman-teman, karena udah capek banget berdiri dari tadi. Oke lanjut, ini saya habis ngambil toples kue lebaran, ini mau langsung aja saya isi ya teman-teman. Oh ya, di sini saya nggak nyuci toplesnya lagi karena kan sebelum disimpan ini udah saya cuci, terus udah saya lap juga, jadi ini tinggal diisi aja. Terus di sini juga saya mau keluarin kue-kue yang lain, yaitu kue kurma dan kue pia pica. Nah langsung aja di sini saya mau isi kue rambutannya ya teman-teman. Alhamdulillah kue rambutannya dapat lumayan banyak. Mungkin kalau dimasukin ke toples besar ini tuh bakal satu toples besar ya teman-teman. Rasanya tenang aja gitu ya kalau udah punya kue lebaran ya, walaupun cuma 3 macam ini aja, tapi alhamdulillah yang penting udah ada yang nanti jadi hiasan di meja ya. Ini tuh coklatnya nggak terlalu full ya teman-teman, jadi masih ada yang kelihatan botak-botak kayak gini tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting udah ada balutan misisnya. Oke, akhirnya selesai juga isi kue rambutannya. Sekarang lanjut ke kue berikutnya. Oke, ini saya mau isi kue pia pica ya teman-teman. Kalau di sini namanya kue pia pica, jadi ini tuh kue sisaan pas lebaran Idul Fitri ya teman-teman. Ini pemberian dari mama saya buat ngisi toples kecil ini. Ini sengaja saya simpan buat buat ngisi toples lebaran Idul Adha, karena kan kue saya itu cuma 2 macam, cuma kue rambutan dan kue kurma. Dan karena toples saya ada 3, jadi saya minta kue ini sama mama saya. Tapi alhamdulillah sampai lebaran Idul Adha masih ada ya. Padahal ini tuh sering dicemilin juga sama pak suami. Sebenarnya saya itu mintanya cuma setoples kecil kayak gini, tapi alhamdulillah dikasih setengah toples sama mama saya. Dan bukan cuma saya aja sih yang dikasih, kakak-kakak saya yang lain juga dikasih. Oke, udah selesai ya isi kue pia picanya. Oh ya, kue pia picanya itu ada bawang goreng sama kacang ya teman-teman. Itu semacam kue kering pada umumnya, cuma ditambahin sama bawang goreng dan kacang aja, jadi dia itu lebih enak gitu. Oke, ini saya langsung aja buat isi kue kurmanya. Dan ini kalau untuk kue kurma itu makan tempat gitu ya teman-teman, dia itu lebih sedikit isinya karena dia itu besar-besar gitu. Mungkin karena kacangnya itu yang terlalu terlalu tebal atau gimana gitu, jadi dia itu cepat penuh. Oke, akhirnya kue lebarannya udah siap semua, tinggal minumannya aja ya teman-teman. Minumannya masih ada juga pas sisaan lebaran Idul Fitri kemarin. Ada Fanta, cuma belum saya masukin ke kulkas, nanti itu mau saya masukin ke kulkas ya teman-teman biar dingin. Nah, ini saya tinggal isi aja sisa kue rambutan ke toples besar kayak gini. Oke teman-teman, kalau begitu sampai sini dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.